Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Berkumpul kembali kita pagi ini, bertemu lagi kita pagi ini dalam devotion hari Selasa di bulan Februari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam situasi apapun Tuhan Engkau masih menyertai kami. Terima kasih buat pagi ini Engkau izinkan kami untuk bertemu sekalipun secara virtual, tapi semoga kami boleh merasakan kasih dan kehadiran-Mu bersama-sama Tuhan, dan kami boleh merasakan kebaikan-Mu, boleh mengenal kabar baik yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut bibir dan lidah hamba-Mu agar apa yang kami katakan adalah yang baik, yang dari Engkau saja. Berkati juga setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada, juga keluarga mereka senantiasa dalam lindungan-Mu. Mungkin hari-hari ini Tuhan Semarang sedang dilanda banjir, dalam nama Tuhan Yesus biar Engkau pulihkan keadaan kota kami, biar Engkau pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Tidak ada bencana, tidak ada hal-hal yang tidak baik, tapi semua tetap dalam kendali-Mu, semua tetap dalam kontrol-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak didik kami yang ada, juga orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Pagi ini kita mau baca di Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Anak-anakku, di dalam hidup kita ini seringkali kita itu punya rencana-rencana. Jalan hidup yang Tuhan kasih itu tidak terduga dan terkadang sulit untuk dimengerti. Dan seringkali rencana yang kita punya sebagai manusia itu berbeda dengan rencananya Tuhan. Jadi seringkali rencana kita dan rencana Tuhan itu berbeda dan tidak sama. Misika mau cerita sedikit mungkin tentang kesaksian hidup Misika. Ya, jadi gini, Misika itu bukan asli orang Semarang. Misika itu asli orang Jepara. Dari kecil di Jepara, lahir di Jepara, dari kecil di Jepara, kemudian sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian ketika Misika lulus SMA, Misika memutuskan untuk pergi sekolah ke Jogja. Jadi Misika kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Misika tinggal di Jogja selama kuliah itu sekitar 4 tahun lebih. Kemudian setelah Misika kuliah, kemudian akhirnya lulus jadi sarjana, Misika mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan. Nah, waktu itu Misika ini sudah jatuh cinta gitu dengan kota Jogja. Pengennya setelah lulus kuliah tidak mau keluar dari Jogja, pengennya tetap tinggal di Jogja. Kemudian pengennya tetap kuliah, tetap bekerja di Jogja, mencari pekerjaan di Jogja, bekerja di Jogja dan tinggal di Jogja. Tapi berjalannya waktu, Misika tidak mendapatkan pekerjaan di sana. Malah yang terjadi adalah Misika mendapat tawaran pekerjaan di Semarang. Singkat cerita, akhirnya Misika ke Semarang untuk bekerja di Semarang. Misika ini belum pernah tinggal di Semarang. Jadi Misika memulai tinggal di Semarang untuk bekerja pertama kalinya. Kemudian ternyata Tuhan itu siapkan hal yang lain di Semarang ini. Ternyata tidak hanya pekerjaan yang Tuhan berikan, ternyata Tuhan juga memberikan pasangan hidup. Tuhan menyediakan jodoh buat Misika dan itu ketemunya di Semarang. Akhirnya singkat cerita berjalannya waktu, Misika memutuskan untuk berumah tangga dan kemudian benar-benar menetap di Semarang, berumah tangga di Semarang, menetap di Semarang, juga bekerja di Semarang. Hal-hal ini
seringkali mengingatkan mungkin kita semua bahwa kadangkala keinginan kita itu tidak sama dengan yang Tuhan inginkan. Kadangkala rencana-rencana kita itu tidak sama yang sudah Tuhan rencanakan buat kita. Jadi betapa besar dan mulianya Allah kita. Ia sudah merencanakan, Ia sudah merancangkan segala sesuatu untuk kehidupan, untuk kebaikan umat manusia, dan yang pasti juga untuk kemuliaan namanya. Sesungguhnya tidak ada kelebihan manusia di hadapan Allah. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita merencanakan masa depan kita, tapi Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita, dan keputusan apapun itu mutlak ada di tangan Tuhan. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia lewat rencana-rencananya, lewat perkataannya, lewat perbuatannya di dalam hidup kita. Maka sepatutnya mari kita sebagai manusia ini, anak-anakku, sebagai umat manusia, yuk kita bersyukur kepada Allah, dan senantiasa kita ini bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena percayalah anak-anakku, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya yang mengasihinya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita selesai, kita baca ayat hafalan kita di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, bila firman yang singkat ini boleh menjadi rema buat anak-anak semua, dan anak-anak boleh mengerti rencanamu, rancanganmu yang terbaik buat hidup mereka, buat hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami minta penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kami minta penyertaan-Mu sepanjang waktu-waktu kami hidup, biar langkah-langkah kami Engkau yang sertai, Engkau yang tetapkan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.